Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kajian fikih lugah yang berjudul sinonim, antonim, dan polisemi. Polisemi dalam bahasa Arab disebut ishtirak, merupakan suatu kata yang memiliki seperangkat makna yang berbeda. Dalam arti, kata tersebut mengandung makna yang lebih dari satu. Polisemi ini berbeda dengan homonim. Jika polisemi masih memiliki hubungan antara makna walaupun maknanya berbeda, sedangkan homonim mempunyai makna yang berbeda dari sumber yang berbeda pula. Penyebab munculnya polisemi yang pertama, pergeseran pemakaian bahasa dalam lingkungan sosial, dan yang kedua, pemakaian bahasa yang luas. Contoh polisemi dalam bahasa Arab. Misalnya kata ro'isun yang memiliki makna kepala, ketua, pemimpin, kemudian presiden, atasan, dan lain sebagainya. Contoh lain dalam kata yadun yang memiliki makna tangan, kekuasaan, kemudian kepemilikan, tangkap, dan lain sebagainya. Sinonim dalam bahasa Arab disebut at-taraduf, merupakan kata yang maknanya mirip atau sama dengan kata yang lain. Adanya sinonim dalam bahasa Arab disebabkan oleh beragamnya suku-suku bangsa Arab dan semangat para penyusun kamus. Beragamnya suku-suku, maka beragam pula dialek bahasa. Dan beragamnya dialek bahasa, maka beragam pula kosakata bahasa. Begitupun beragamnya kosakata, maka beragam pula sinonim. Dan itu semua tidak luput dari usaha para penyusun kamus. Sinonim dalam bahasa Arab juga disebabkan oleh berkembangnya bahasa. Dari masa ke masa, zaman ke zaman, tahun ke tahun, bahasa itu pasti mengalami perkembangan. Bukan hanya bahasa Arab, melainkan bahasa-bahasa yang lain juga demikian, seiring berjalannya waktu. Bentuk sinonim dalam bahasa Arab. Pertama, kemiripan makna yang disebabkan oleh perbedaan dialek. Contohnya, kata dukan yang artinya kedai dan hanud yang artinya warung. Kemudian yang kedua, kemiripan makna yang muncul dengan bahasa berbeda. Contohnya, kata mata yang artinya mati dan tuwfiya yang artinya wafat. Dan terakhir, bentuk sinonim dalam bahasa Arab yang terakhir itu kemiripan makna yang berasal dari jangka waktu atau masa yang berbeda. Contohnya kalimat makha yang artinya tempat minum kopi dan kohfi yang artinya kafe. Manfaat sinonim dalam pengajaran bahasa Arab. Pertama, memudahkan untuk memilih kosakata sesuai konteks tanpa mengubah gagasan. Juga memilih kosakata yang lebih familiar didengar. Yang kedua, membentuk variasi pemakaian kosakata baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, mendorong pembelajar bahasa Arab untuk lebih sering menelaah kamus dan memperhatikan kata-kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab disebut at-tadad, merupakan kata yang maknanya bertentangan. Antonim diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, komplementari, yaitu antonim yang saling melengkapi. Contohnya, kata yashtari artinya membeli dan yabi'u artinya menjual. Kata menjual dan membeli itu termasuk antonim yang saling melengkapi. Yang kedua, gradable, yaitu antonim yang maknanya mempunyai tingkat perlawanan. Contohnya, kata rakhisun yang artinya murah dan ghalin artinya mahal. Nah, kata mahal dan murah itu merupakan antonim yang maknanya memiliki tingkatan perlawanan. Antonim yang ketiga yaitu relation opposite, yaitu antonim timbal balik. Contohnya, kata yaftahu artinya membuka dan yakfilu artinya menutup. Kata membuka dan menutup itu termasuk antonim timbal balik. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan adanya antonim dalam bahasa Arab. Yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor historis. Faktor internal itu ada relasi makna yang disebabkan oleh perluasan bahasa, majas, penegasan, dan generalisasi. Dan faktor internal yang kedua yaitu relasi lafaz yang disebabkan oleh perbedaan akar kata, substitusi konsonan akar kata, dan pembaruan tempat akar kata. Faktor yang kedua itu faktor eksternal yang disebabkan oleh perbedaan dialek, pinjaman bahasa asing, dan motivasi sosial. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor historis yang disebabkan oleh keadaan asasi kata dan peninggalan zaman dahulu.
Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.